Harusnya dua wanita ini yang pertama kali beriman. Bagaimanapun mereka adalah istri dari para nabi. Tapi justru mereka yang pertama kali kufur dan menjadi percontohan para istri. Sehingga wajar kalau di zaman sekarang istrinya soleh, kemudian wanitanya seperti setan. Seperti istrinya Lut atau istrinya Nuh alaihi salam. Ya, karena di dalam Al-Quran itu kan sebuah percontohan. Dalam contoh saja dalam surah Tahrim. Dalam surah At-Tahrim. Di mana Allah menceritakan tentang banyak keluarga. Di sana ada keluarga Asya bintu Muzahib. Asya ini wanita terbaik dunia, wanita saleh, beriman dengan agamanya Nabi Musa, tapi mendapatkan suami yang paling jahat di dunia. Siapa? Firaun. Ya. Kemudian juga di sana ada keluarga di mana suaminya baik, tetapi istrinya kufur. Seperti yang sudah diceritakan, suaminya Nuh, suaminya Lut, tapi istrinya justru kufur kepada suaminya. Kemudian juga di sana ada keluarga yang betul-betul baik dua-duanya. Itulah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling dukung mendukung. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang saleh dan istrinya juga saleh dan salehah. Istrinya semuanya salehah. Sehingga keluarganya harmonis. Tapi ada juga keluarga yang dua-duanya jahat. Itulah Allah sebutkan dalam suratul Lahab. Keluarga Abu Lahab. Istrinya jahat, suaminya juga jahat. Dua-duanya jahat. Sehingga ini semua jadi percontohan. Quran itu menjadi percontohan keluarga. Bahwa keluarga itu ada 4 model. Ada suaminya bagus, istrinya kayak genderuwo. Ada istrinya saleha, suaminya kayak setan. Ada yang dua-duanya setan dan genderuwo. Ada yang dua-duanya malaikat, bagus semuanya kayak keluarga Nabi SAW. Setan tidak tahu keluarga antum yang mana ini. Ya. Keluarga yang satu setan, yang satu genderuwo, atau yang dua-duanya malaikatnya. Tapi yang jelas bahwa di sini semua Al-Quran itu ada percontohannya. Termasuk keluarga Nuh. Memang Allah Subhanahu wa taala uji seperti itu. Anaknya juga sama. Kenapa Kan'an ini, si bungsu ini, justru dia mengikuti agama ibunya dibandingkan agama bapaknya, tidak seperti kakak-kakaknya Syam, Ham ataupun Yafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz 29, dan kita sudah masuki suratun Nuh, surat yang mengkisahkan tentang seorang nabi, bahkan rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak banyak nabi yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Padahal nabi-nabi itu tidak sedikit jumlahnya. Yang kita kenal saja ada 25 nabi dan rasul. 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am, dan sisanya tersebar di beberapa surat di dalam Al-Quran, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Tapi nabi-nabi yang kita kenal dari 25 nabi dan rasul, tidak banyak di antara mereka yang nama-namanya dijadikan nama surat. Artinya hanya beberapa nabi saja. Seperti Yusuf, ada namanya surah Yusuf. Kemudian Yunus, ada namanya surah Yunus.
Kemudian Nabi Allah Hud, ada namanya surah Hud, dan begitu seterusnya. Lah salah satunya dari sekian nabi-nabi dan rasul ada tercantum Nuh atau suratun Nuh. Kenapa? Karena Nuh alaihi salatu wassalam selain daripada bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam, dia adalah manusia pertama yang diangkat menjadi rasul. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam dia adalah awal ar-rusul, rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya dicantumkan di dalam nama-nama surat dalam Al-Quran, surah An-Nuh yang kita akan bahas di malam hari ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pembahasan dalam surat ini ada beberapa poin yang kita akan lalui. Secara global surat ini memang menceritakan tentang kisah perjalanan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir. Tetapi ibrah dan pelajaran dari surat ini ada beberapa yang kita akan globalkan. Pertama, bicara tentang keutamaan istighfar dan takwa. Kemudian yang kedua, bahaya mengikuti orang-orang yang sesat. Kemudian yang ketiga, bicara tentang dakwah tauhid dan merupakan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Kemudian keempat, bicara soal kesabaran dalam dakwah, karena dakwah itu sangat berhajat dengan kesabaran. Kemudian yang kelima, tentang pentingnya tafakkur, merenung akan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik syar'i ataupun kauni. Kemudian yang keenam, bicara soal akibat dari kelancangan orang-orang kafir dan zalim ketika mereka menyelisihi kebenaran yang didakwahkan para nabi kepada mereka. Kemudian yang terakhir, bicara soal pentingnya dakwah kepada kerabat, kepada orang-orang terdekat dari keluarga kita. Karena banyak di antara manusia yang sibuk mendakwahi orang lain sementara kerabat dan keluarganya jauh daripada dakwah. Inilah poin-poin di dalam surat yang kita akan bahas di malam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit bicara soal nasab Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam secara nasab, ayahnya bernama Lamik, dan Lamik adalah putra daripada Mutawasslih. Mutawasslih ada yang mengatakan nama lain daripada Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Dan Idris sendiri adalah putra daripada Yarid. Yarid putra daripada Mahlail, dan Mahlail putra daripada Qainan. Qainan putra daripada Anush, dan Anush sendiri adalah putra daripada Nabi Allah Syith alaihi salam. Lah Syith sendiri adalah putra yang terakhir dari putra Adam alaihi salatu wassalam, yang merupakan Abul Bashar, bapak manusia pertama di permukaan bumi ini. Sehingga dari sini jarak Nuh alaihi salatu wassalam ke Adam alaihi salatu wassalam berkisar 7 atau 8 kakek. Dan Nuh sendiri, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala keempat setelah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Syith alaihi salam, kemudian Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, dan baru kemudian Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi dia nabi sekaligus rasul keempat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan tauhid. Dan dia cucu daripada Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa
jarak Nuh dengan Adam alaihi salatu wassalam itu sekitar 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun berarti 1000 tahun. Jadi jarak Nabi Allah Nuh ke Adam itu sekitar 1000 tahun. Dan itu berdasarkan riwayat yang sahih. Lah rentan waktu dari 1000 tahun ini, dari zaman Adam alaihi salatu wassalam ke zaman Nuh alaihi salatu wassalam, manusia berada di atas fitrah. Artinya manusia tidak ada yang menyimpang dalam urusan tauhid. Ya, mungkin dalam dosa-dosa besar selain syirik mungkin terjadi, seperti pembunuhan. Terjadi antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Pembunuhan sudah terjadi. Kemudian juga perzinahan sudah terjadi di zaman Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam, dengan peran iblis yang menciptakan alat musik, kemudian mengundang kaumnya Syith dan juga kaumnya Qabil. Akhirnya terjadi ikhtilat laki-laki dan perempuan, kemudian tak bisa dielakkan, terjadilah perzinahan, mabuk dan yang semacamnya. Jadi dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan terjadi sudah di zaman itu. Tapi untuk penyimpangan akidah atau penyimpangan tauhid belum ada. Belum ada orang yang menyembah berhala. Mereka semua masih meyakini tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Makanya agama mereka, baik dari kabilah Qabil dan turunannya, atau kabilah Habil yang diteruskan dengan Syith dan juga turunannya, mereka masih di atas fitrah, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kaumnya banyak tergelincir kepada kemaksiatan, tetapi tidak sampai kepada kesyirikan. Lah terjadinya kesyirikan pertama di alam semesta ini, di alam dunia ini, terjadi di zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum Nuh alaihi salatu wassalam diutus, ada satu keluarga yang sangat dihormati, dan itu rentan ketidakadaannya seorang nabi yang diutus. Dan zaman kenabian sebelumnya sudah hampir dilupakan. Jadi dari zaman Idris ke zaman Nuh alaihi salatu wassalam tidak ada nabi yang diutus. Sehingga kemudian umat di zaman itu mereka hanya mengikuti orang-orang saleh, petuah-petuah orang-orang saleh yang mengarahkan mereka kepada kebaikan. Lah orang saleh yang sangat dikagumi oleh kaum di zaman itu adalah keluarga Wud, atau Quran membahasakan dengan Wad. Ada satu keluarga namanya Wud atau Wad. Disebut Wud karena dicintai. Makanya dalam bahasa Arab Wad itu artinya cinta. Karena keluarga di sini sangat dicintai oleh kaumnya. Tentu karena keilmuannya, ibadahnya, teladannya, akhlaknya, muamalahnya dan begitu seterusnya. Jadi keluarga ini menjadi teladan bagi kaum di zaman itu. Semua petuahnya dituruti. Lah keluarga Wad ini memiliki banyak putra. Di mana putra-putra Wad ini diantaranya ada namanya Suwa, ada namanya Yaghus, ada namanya Ya'uq, ada namanya Nasr, dan itu nama-nama tertuang dalam surah Nuh ayat ke-22 nanti. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Lah ini satu keluarga, ayahnya Wud. Adapun Suwa, Yaghus, Ya'uq ini adalah putra-putranya. Lah 5 orang saleh ini jadi teladan bagi kaumnya. Baik itu Wud selaku orang tua ataupun Suwa selaku anaknya, Yaghus, Ya'uq dan Nasr ini semua teladan bagi kaumnya. Jadi Wud berhasil mendidik anaknya, menjadi teladan bagi kaumnya dan sangat dimuliakan oleh kaumnya dan diikuti petuah-petuahnya. Sampai akhirnya ketika Wad kemudian meninggal dunia, maka kepemimpinan dakwah diteruskan oleh anak terbesarnya, namanya Suwa. Suwa lah yang memimpin dakwah di zaman itu. Tapi setelah kemudian Suwa meninggal, maka estafet jatuh kemudian di tangan adiknya namanya Yaghus. Kemudian Yaghus meninggal, estafet dakwah diteruskan oleh Ya'uq dan terakhir diteruskan oleh Nasr. Setelah meninggalnya Nasr, keluarga Wud ini punah. Tidak ada lagi penerus untuk meneruskan estafet dakwah. Sehingga kemudian kaum Nuh di zaman Nuh sebelum diutus itu mereka kehilangan teladan. Karena satu keluarga sudah meninggal semuanya. Dan tidak ada kadernya yang bisa mereka menjadikan teladan untuk kehidupan baik mereka. Disinilah rencana iblis dimulai.
ada kesempatan iblis untuk menyesatkan anak Adam. Karena sejak zaman Adam, kemudian di zaman Syith sampai kepada zaman Idris, belum sanggup menyimpangkan manusia dari tauhid. Jadi ada kesempatan emas bagi iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bab tauhid. Maka iblis pun kemudian merencanakan rencana. Dia pun menjelma menjadi manusia, seolah-olah seorang penasehat. Datang kepada para pembesar-pembesar kaum itu dan mengatakan, kalau kalian rindu dengan keluarga Wad yang sudah tiada, kenapa kalian tidak membuat patung-patung untuk mengenang kebaikan mereka? Bukankah layak bagi kita untuk mengenangnya? Bukankah jasa mereka besar? Kenapa kita tidak membuat patung yang kita bisa mengenang kebaikan-kebaikan mereka, sehingga kalau kita melihat patung itu, tergeraklah kita untuk mencontoh mereka, mengenang kehidupannya. Tiba-tiba kemudian sepakatlah para pembesar kaumnya, mulailah mereka membuat patung dari 5 orang saleh ini, kemudian diletakkan di tempat khusus. Jadi orang-orang yang rindu dengan keluarga Wad, rindu dengan orang-orang saleh ini yang mereka kagumi sebelumnya, maka mereka bisa datang ke tempat itu untuk melihat. Dengan melihat mereka sehingga mereka tergerak untuk melakukan kebaikan. Generasi pembuat patung ini belum menyimpang akidahnya. Mereka masih taat dengan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi menjadikan patung itu hanya sekedar untuk nostalgia saja, mengenang kebaikan saja. Tidak ada peribadatan sama sekali. Kemudian datang generasi kedua. Maka iblis datang lagi menemui mereka dan mengatakan, kenapa kalian jauh-jauh ke tempat ini hanya ingin memandang patung-patung orang saleh ini? Kenapa kalian tidak memproduksi saja? Di mana di setiap rumah memiliki patung-patung orang saleh sehingga tidak jauh-jauh harus datang kemari. Cukup kemudian patung ini diletakkan di rumah-rumah kalian. Kalau kalian rindu dengan orang saleh ini, tinggal dilihat, tidak perlu datang kemari. Rupanya masukan iblis ini masuk akal. Mulailah kemudian mereka memproduksi besar-besaran patung-patung orang saleh ini, dan tidak ada satupun rumah kecuali ada patung orang saleh. Dan sampai di sini pun belum terjadi kesyirikan. Hanya sekedar memproduksi saja. Tapi lihat bagaimana khutuwatus syaitan, langkah demi langkah setan ini cerdasnya. Kemudian generasi yang memproduksi patung sehingga tidak ada satupun rumah kecuali ada patungnya meninggal dunia, datang generasi ketiga. Generasi ketiga ini tak tahu menahu soal maksud ayah dan kakek mereka. Kenapa mereka membuat patung? Kenapa mereka memproduksi patung? Sehingga akhirnya iblis datang lagi. Kemudian menemui generasi ketiga dan mengatakan, aku ini sudah tua, kata iblis. Hidup di zaman bapak dan kakek buyut kalian. Aku tahu maksud mereka membuat patung ini. Maka generasi ketiga mengatakan, apa maksudnya? Maka iblis menjelaskan dalam bentuk penasehat ini. Dia mengatakan tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Lewat orang-orang saleh ini dibuatlah syirik tawassul. Sebenarnya bapak dan kakek buyut mereka membuat patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Makanya alasan mereka apabila kemudian ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka. Kami ini siapa? Kami ini orang hina banyak dosa. Sementara mereka orang-orang saleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajarnya kita tidak mungkin langsung menghadap Allah. Maka kita titipkan setiap hajat-hajat kita kepada mereka orang-orang saleh supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka. Terjadilah syirik tawassul di sini. Kemudian datang generasi keempat, lebih parah lagi. Sudah tidak ada syirik tawassul lagi. Yang ada hanyalah menyembah berhala-berhala itu. Bukan lagi menjadikan perantara untuk menyembah Allah. Allah dilupakan, murni mereka menyembah berhala. Mereka menjadikan berhala itu sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus berkembang sampai di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bukan hanya berhala yang disembah. Di zaman Nabi Ibrahim sampai kepada bintang disembah, matahari disembah, bulan disembah, sampai kepada Namrud disembah. Menyembah manusia, berkembang sesembahan. Kemudian berkembang lagi di zaman Nabi setelahnya, di zaman Nabi setelahnya, sampai di zaman Nabi SAW, sampai hari ini kesyirikan itu tetap berkembang. Bahkan hari ini tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali
menjadi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di zaman sekarang, ada yang menyembah uang sehingga setiap hari hanya untuk uang saja. Ada orang yang menyembah busana, setiap hari hanya mikir busana saja. Bagaimana dia tampil cantik dan begitu seterusnya. Makanya Rasul sampai mengatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul khamisati wal khamilah. Celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba busana dan pakaian dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah saat manusia lagi kacau-kacaunya, mulailah terjadi pergeseran tauhid, pergeseran akidah. Mulai mereka menjauhkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada berhala. Menyebarlah kesyirikan di mana-mana. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul pertama, Nuh alaihi salatu wassalam, untuk membenahi kekacauan ini. Diutuslah Nuh alaihi salatu wassalam agar Nuh memberantas kesyirikan, agar Nuh memberantas penyimpangan terhadap tauhid, penyimpangan akidah. Karena di zaman sebelum Nuh alaihi salatu wassalam belum ada penyimpangan seperti ini. Ya, zina ada, pembunuhan ada, tapi kesyirikan tidak ada. Makanya sebagian para ulama mengatakan perbedaan Adam, Syith, Idris dan Nuh alaihi salatu wassalam, kalau Adam, Syith dan Idris mereka semua para nabi. Tapi kalau Nuh alaihi salatu wassalam bukan hanya nabi, tapi merangkap menjadi seorang rasul, dan dialah rasul pertama. Karena definisi perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi diutus kepada kaum yang antara akidah kaum dengan nabinya tidak ada perselisihan. Tetapi definisi rasul itu antara rasul dan kaumnya ada perselisihan dengan akidahnya. Di mana rasul berbeda dengan akidah kaumnya, makanya dia disebut rasul. Walaupun ada definisi yang lain, nabi itu diutus kepada kaumnya, sementara rasul itu diutus kepada semua manusia. Ada juga definisi yang lain bahwa tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu nabi. Tapi yang jelas bahwa nabi diutus kepada kaum yang tidak ada pertentangan akidahnya. Adapun rasul diutus kepada kaum yang ada pertentangan akidah antara rasul dan juga kaumnya. Makanya Nuh adalah rasul yang pertama, dan itu berdasarkan nas dalam hadis syafaat yang panjang sekali. Ketika manusia di padang mahsyar datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam, apa kata manusia kepada Nuh? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Isfa' lana ila rabbi. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau minta syafaat kepada Rabbmu? Tidakkah kau iba melihat kami dalam kondisi seperti ini mengkhawatirkan? Matahari didekatkan, kemudian keringat bercucuran, kami harus berdiri, tidak bisa duduk dan baring. Tidakkah kau iba melihat kami? Jadi manusia mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rasul. Wahai Nuh, engkau rasul pertama. Dari sini kita tahu bahwa rasul pertama adalah Nuh, sementara nabi pertama adalah Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi antara Nuh dan Adam ada kemiripan. Apa kemiripannya? Sama-sama bapak dari seluruh manusia. Bedanya Adam bapak pertama, sementara Nuh itu bapak kedua. Kenapa Nuh disebut bapak kedua? Kenapa Adam disebut bapak pertama? Karena dari Adamlah lahir manusia. Dialah manusia pertama. Dari Adam lahir keturunannya. Maka disebut Abul Basharil Awal, bapak pertama dari seluruh manusia. Dan ini membantah teori Darwin yang mengatakan asal muasal manusia adalah dari kera, dari monyet. Mustahil Adam alaihi salatu wassalam seekor monyet. Adam manusia, monyet ya monyet. Makanya Adam alaihi salatu wassalam dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling tampan, manusia yang paling ganteng, yang memiliki fisik yang paling sempurna, dengan ketinggian 30 meter atau 60 hasta. Dan dia layak untuk menghuni sorga, karena sorga yang mulia tidak mungkin dihuni kecuali oleh manusia-manusia yang sempurna. Kalau seandainya Adam itu monyet, tidak mungkin monyet masuk sorga. Dan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam sangat sempurna. Monyet itu tidak sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Jalan saja tidak lurus. Pernah lihat monyet jalannya kayak apa? Tidak lurus. Manusia itu lurus jalannya, tegak walaupun hanya dengan kedua kakinya, tidak membungkuk. Ada monyet yang tidak membungkuk kecuali monyet-monyetan. Tapi kalau monyet beneran mana ada membungkuk? Semua binatang itu berjalan membungkuk. Baik yang memiliki 4 kaki, baik yang memiliki 2 kaki, atau yang tidak memiliki kaki sama sekali, semua membungkuk.
Tidak ada binatang yang berdiri tegap seperti manusia. Sebutkan saja. Binatangnya apa? Yang tidak punya kaki ular. Apa pernah lihat ular kayak pensil begitu jalan berdiri? Kayak tongkat gitu kan? Kecuali tongkatnya Nabi Musa lah. Tapi kalau jadi ular pun dia tidak berdiri. Atau binatang yang berkaki dua. Ayam, entok, suang atau apa namanya. Semua membungkuk. Apalagi yang berkaki empat semua membungkuk. Jadi kita katakan bahwa tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang paling sempurna keciptaannya kecuali Adam alaihi salatu wassalam. Selain manusia tidak ada yang sempurna. Karena Allah yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Adapun Nuh alaihi salatu wassalam disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Karena saat terjadi tufan, banjir besar, tsunami yang sangat dahsyat, di mana banjirnya sampai menenggelamkan gunung-gunung tertinggi di zaman itu. Tidak ada satupun manusia yang selamat. Semua binasa. Yang selamat itu hanya yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah Nuh dan putra-putranya, serta istri-istri dan anak-anaknya saja. Selebihnya kaumnya yang sudah tua-tua, mereka tidak punya keturunan. Karena keturunan manusia itu semua dari perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya perahu itu tenggelam, tidak ada manusia sampai hari ini. Karena perahu itu selamat itulah, maka saya, Anda dan siapapun manusia di belahan dunia mau benua Afrika, Amerika, Asia, sebutkan manusia di mana saja di penjuru dunia ini, semua asalnya dari perahu itu. Kalau bukan karena Allah kemudian perahu itu diselamatkan, tidak ada manusia. Karena semua asal-muasal manusia dari perahu itu. Dari 3 putra Nuh alaihi salatu wassalam. Di sana ada Syam, di sana ada Ham, di sana ada Yafis. Semua manusia di dunia tidak lepas dari 3 orang ini. Mungkin keturunan Ham putra Nuh, mungkin keturunan Syam putra Nuh, mungkin keturunan Yafis putra Nuh. Kayak kita ini rata-rata keturunan Yafis. Asia, rata-rata orang Asia ini keturunan Yafis. Kalau orang-orang Arab itu rata-rata keturunan Syam. Kalau orang kulit-kulit hitam itu keturunan Ham. Ya, jadi satu dunia ini hanya bapaknya kembali kepada 3 orang ini. Dan 3 orang inilah putra Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau bukan karena Nuh ada, mereka tidak ada. Karena Nuh ada, mereka ada. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam disebut bapak manusia kedua. Karena semua manusia berasal dari perahu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Nuh alaihi salatu wassalam dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala usia yang paling panjang dari seluruh manusia, hatta melewati Adam. Ada yang mengatakan seperti itu, karena Adam sendiri usianya hanya 1000 tahun. Berdasarkan riwayat yang sahih, itu pun dikurangi 4 tahun. Jadi saat Adam alaihi salatu wassalam diusap pundaknya, kemudian keluar dari pundaknya ruh-ruh yang kelak akan menjadi keturunannya. Kemudian ruh-ruh itu diletakkan di alam arwah. Sehingga ketika kemudian janin berusia 4 bulan masih mati, belum ada kehidupan, maka malaikat akan mengambil ruh di alam arwah, kemudian menyatukan dengan jasad janin di usia 4 bulan. Jadilah manusia. Lah Adam alaihi salatu wassalam melihat ada satu turunannya. Dilihatnya dahinya penuh dengan cahaya. Sehingga Adam alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril, siapa itu? Maka Jibril mengatakan, itu salah satu turunanmu kelak. Namanya Dawud alaihi salam. Dia seorang nabi. Kemudian Nuh mengatakan, Adam mengatakan, berapa usia orang itu? Maksudnya Dawud itu berapa usianya? Maka malaikat Jibril mengatakan kira-kira 60 tahun. Kata Adam, sedikit sekali. Kasihan sekali. Kalau begitu potong dari usiaku. Berikan 40 tahun kepadanya, genapkan 100 tahun. Akhirnya kemudian Adam pun memotong usianya dari 1000, yang 40 diberikan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, sehingga Dawud yang tadinya usianya 60 menjadi 100 tahun. Berarti Adam berkurang 40 tahun dari 1000 menjadi 960 tahun. Saat usia Adam sudah 960 tahun, datanglah saat ajalnya. Malaikat maut datang dan mengatakan, ya Adam, Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, bukankah usiaku masih 40 tahun lagi? Jadi Adam lupa
Kalau seandainya usia yang 40 tahun itu sudah diberikan kepada Nabi Allah Daud, Adam lupa. Jadi malaikat ini mengingatkan, bukankah usia itu sudah kau berikan kepada Daud? Kata Adam, enggak, mana ada kau berikan. Jadi Adam alaihi salatu wassalam sampai dipahamkan oleh malakul maut, baru kemudian dia paham. Dari situlah maka manusia dari turunan Adam disebut al-insan. Kenapa al-insan diambil dari kata nisyan? Apa itu nisyan? Artinya lupa. Maka turunan Adam akan seperti ayahnya. Manusia itu makhluk pelupa. Jadi kalau ada suami ngantar istri ke pasar, kemudian istri pulang tanpa bawa, suami pulang tanpa bawa istri, tak balik lagi ke pasar. Istri nyari-nyari, jangan salahkan bu, suami lupa, karena dia manusia. Maka bapak juga bisa berhujah, maaf, saya lupa, saya kan manusia, turunan Adam. Ya. Makanya disebut manusia itu al-insan, pelupa. Lah dari sini kita tahu bahwa usia Adam itu sekitar 960 tahun. Kemudian dicabut nyawanya. Lah Nuh ini menjadi khilaf para ulama. Berapa usianya? Karena Al-Quran sendiri mencatat usia dakwahnya itu alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Itu usia dakwahnya yang Al-Quran catat. Jadi usia dakwah Nuh itu 950 tahun. 1000 dikurangi 50. Alfasanatin illa khamsina ama. Kalau usia dakwahnya saja, dari mulai diangkatnya beliau di usia 40 tahun menjadi nabi, kemudian disandingkan dengan 950 tahun dari mulai lahir, diangkatnya beliau di umur 40 tahun, kemudian usia dakwahnya 950 tahun, sudah 990 tahun. Kemudian Nuh berhenti berdakwah, kemudian mulai dia membuat kapal. Ada yang mengatakan membuat kapal ini Nuh berhenti berdakwah karena ketika itu memang dia sudah hampir terancam nyawanya, sehingga dia tidak berdakwah lagi. Dia hanya mengurus untuk membuat kapal saja. Ada yang mengatakan dalam kisah Israiliyat, dia menanam dari biji kayu itu 100 tahun baru bisa dipanen. Kemudian 100 tahunnya baru bisa diserut. Kemudian 40 tahunnya baru bisa dirangkai kapal. Barulah kemudian jadi perahu Nuh. Itu kan berdasarkan riwayat Israiliyat. Sehingga akhirnya kemudian terjadi silang pendapat ahli sejarah. Berapa usia Nuh? Ada yang mengatakan Nuh itu usianya 1500 tahun. Ada yang mengatakan 1400 tahun. Ada yang mengatakan 1780 tahun. Macam-macam. Walaupun mungkin diambil rata-ratanya, kita katakan Nuh ini usianya 1500 tahun lah. Ambillah tengah-tengahnya. Dari sini kita tahu bahwa dengan usia yang panjang, berarti Nuh ini hidup di beberapa generasi. Karena kaumnya saja tidak sepanjang Nuh. Nuh itu bisa hidup di beberapa generasi. Kaumnya sudah meninggal, Nuh masih hidup. Ya, jadi boleh dia hidup di 2 atau 3 generasi Nuh alaihi salatu wassalam ini. Jadi dia memang satu-satunya manusia terpanjang usianya dari seluruh manusia yang ada. Walaupun ada yang mengatakan bahwa tidak ada usia yang lebih panjang daripada Adam. Ya, boleh jadi Quran itu menyebut 950 tahun, ya itulah usia Nuh alaihi salatu wassalam. Dia lebih sedikit daripada Adam. Adam 960 tahun, Nuh 950 tahun, beda 10 tahun. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum yang penuh dengan kesyirikan di dalamnya. Mereka menyembah patung Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Lah, Nuh ini memang mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang didakwahinya memang betul-betul kaum degil. Kaum yang keras kepala, keras hati, susah untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita meresapi nanti, kalau kita baca ayat-ayatnya yang menceritakan Nuh ini, subhanallah, Nabi Nuh ini, dia mengeluarkan daya dan upayanya, menggunakan berbagai macam uslub, berbagai macam metode di dalam berdakwah, baik sembunyi-sembunyi, baik terang-terangan, baik halus, baik kasar, baik keras, macam-macam metode yang disebutkan dalam Al-Quran ini, tetap saja memang hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali kaumnya yang beriman, sehingga setiap 20 tahun sekali baru dapat satu pengikut. Setiap 20 tahun sekali baru dapat pengikut. Makanya ulama berselisih pendapat, maksudnya ulama sejarah, berapa orang sih yang berada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam itu? Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, tapi pendapat yang terbanyak mengatakan 80 orang. Itu pun yang sudah tua-tua yang masuk ke dalam perahu. Yang muda-muda ya putra-putranya itulah yang menurunkan manusia sampai hari ini. Jadi memang Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang seperti itu. Dan itu akibat daripada kesyirikan. Ya, karena sebab kerasnya hati,
adalah kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan pasti keras hatinya, susah dapat hidayah. Seperti kaum Nuh alaihi salatu wassalam yang sudah terpikat dengan berhala-berhala. 5 orang soleh ini, yang anehnya berhala ini juga sampai di negeri Arab. Padahal Nuh alaihi salatu wassalam diutus di mana? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu diutus di Irak sana. Jadi nabi-nabi Irak itu, kan nabi itu hanya diutus di 4 daerah saja, atau 4 negara saja di zaman itu ya. Pertama di Irak, yang kedua di Syam, yang ketiga di Mesir, dan yang keempat di Jazirah Arab. Ya. Jadi nabi-nabi itu hanya diutus di sini. Adapun kemudian ada istilah, ada juga kok di Indonesia itu nabi yang diutus. Siapa nabinya? Nabinya Sulaiman, diutus di daerah namanya Sleman. Jadi namanya Sleman diambil dari Nabi Sulaiman. Di antara mukjizatnya membuat Borobudur katanya. Dari mana kisah ini muncul? Ya. Nggak ada nabi itu lahir di Jawa Tengah. Ya. Jadi nabi itu hanya diutus di 4 daerah saja, dan itu berdasarkan nas. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Watin, tempat tumbuhnya tin, di mana? Di Irak. Wazaitun, tempat tumbuhnya zaitun, di mana? Di Syam. Watur, negeri Tur, di mana wahyu turun kepada Musa, di mana? Di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman, maksudnya Mekah dan Jazirah Arab sekitarnya. Makanya surah Tin ini menjelaskan tentang daerah-daerah yang pernah diutus para nabi di situ. Irak, Syam, Mesir, dan juga Jazirah Arab. Baru ajarannya menyebar kemana-mana. Menyebar ke mana-mana sampai ke negeri kita. Tapi hanya di daerah, di 4 tempat inilah nabi-nabi itu diutus. Lah salah satunya Irak. Di Irak di sini ada Nuh alaihi salatu wassalam, karena perahunya dinyatakan bersandar di sebuah bukit namanya Judi. Judi ini di Irak sana. Di sana ya banyak nabi-nabi yang di Irak. Nabi Ibrahim itu lahir di Irak, di satu tempat namanya Babil atau disebut dengan Babilonia. Nabi Ibrahim di Irak, ya. Kemudian Yunus juga di Irak. Jadi banyak para nabi di Irak, dan yang terbanyak tentunya nabi yang diutus adalah di Syam. Karena hampir semua nabi-nabi Bani Israel mereka tinggal di Syam, khususnya di Palestina dan sekitarnya. Ya, di Mesir ada seperti Musa di Mesir, Ibrahim juga pernah ke Mesir. Kemudian di Jazirah Arab juga ada nabi-nabi Arab, dimulai daripada Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad SAW, itu namanya nabi-nabi Arab. Ya. Tapi kebanyakan nabi itu diutus di Palestina dan Syam. Syam itu terdiri daripada 4 wilayah di zaman itu. Lah disitulah nabi-nabi yang paling banyak atau dikenal dalam Al-Quran sebagai Anbiya Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel. Tapi yang jelas bahwa Nuh diutus di Irak. Karena perahunya dinyatakan oleh para sejarah ketika mencari artefak tentang peninggalan Nuh alaihi salatu wassalam, mereka menyatakan bahwa perahu itu ada, ya, peninggalannya, artefak-artefaknya itu ada di bukit namanya Judi. Disitulah Nuh alaihi salatu wassalam terdampar dengan orang-orang yang di kapalnya dan memulai berdakwah, dan akhirnya anak-anaknya menyebar ke sana kemari, maka jadilah manusia ada di mana-mana. Tapi yang jelas bahwa Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah dalam rangka memberantas kesyirikan siang dan malam. Semua metode dilakukannya, tapi Allah takdirkan hidayah milik Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, ujian Nuh alaihi salatu wassalam adalah orang terdekatnya. Siapa? Istri dan putranya. Istri Nuh alaihi salatu wassalam menjadi percontohan wanita kafir. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah jadikan permisalan wanita kafir. 2 wanita kafir. Pertama wanitanya Nuh, dan yang kedua wanitanya Lut. Allah tidak mengatakan istrinya Nuh, istrinya Lut, tidak, karena mereka bukan istri. Kalau istri harusnya setia dengan suami. Makanya Allah membahasakan imra'ah, wanita Nuh atau wanita Lut, karena mereka tidak pernah taat dengan suaminya. Adapun ketidaktaatan wanitanya Nuh kepada Nuh alaihi salatu wassalam, karena ketika Nuh mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menganggap gila Nuh pertama kali justru istrinya sebelum kaumnya. Istrinya menganggap gila, ini suami saya gila. Wahyu dari mana? Wangsit dari mana? Ya. Baru kaumnya mengatakan gila. Bayangkan kalau seandainya istrinya mengatakan gila, sementara istri orang terdekatnya, bagaimana orang lain? Tentu mengatakan lebih gila lagi. Orang dekatnya aja mengatakan gila, macam mana orang jauh? Ya. Adapun istrinya Lut, dia berkhianat. Berkhianat di sini bukan berselingkuh, tidak ada satupun istri para nabi berselingkuh. Maksudnya berkhianat di sini bersekongkol, istrinya Lut itu bersekongkol dengan preman-preman pasar
setiap ada tamu yang cakep, yang bagus, ya, ke rumah Lut alaihi salam, maka mereka akan menculiknya, kemudian memperkosanya. Ya, karena mereka kan suka laki-laki homoseksual. Lah tanda kalau di rumah Lut ada tamu, maka istrinya selalu mengambil kayu bakar, kemudian akan membakar sehingga asap mengepul ke atas. Berarti kalau ada asap mengepul daripada rumah Lut, berarti ada tamu bagus, ada barang bagus, perlu diculik, perlu diperkosa, diambil barangnya, dan begitu seterusnya. Jadi dua wanita ini menjadi percontohan wanita kafir. Harusnya dua wanita ini yang pertama kali beriman. Bagaimanapun mereka adalah istri dari para nabi, tapi justru mereka yang pertama kali kufur dan menjadi percontohan para istri. Sehingga wajar kalau di zaman sekarang istrinya soleh, kemudian wanitanya seperti setan, seperti istrinya Lut atau istrinya Nuh alaihi salam. Ya, karena di dalam Al-Quran itu kan sebuah percontohan. Dalam contoh saja dalam surah Tahrim, dalam surah At-Tahrim, di mana Allah menceritakan tentang banyak keluarga. Di sana ada keluarga Asya bintu Muzahim. Asya ini wanita terbaik dunia, wanita saleh, beriman dengan agamanya Nabi Musa, tapi mendapatkan suami yang paling jahat di dunia. Siapa? Fir'aun. Ya. Kemudian juga di sana ada keluarga di mana suaminya baik, tetapi istrinya kufur. Seperti yang sudah diceritakan, suaminya Nuh, suaminya Lut, tapi istrinya justru kufur kepada suaminya. Kemudian juga di sana ada keluarga yang betul-betul baik dua-duanya. Itulah keluarga Nabi SAW, saling dukung-mendukung. Nabi SAW sebagai orang saleh dan istrinya juga saleh dan salehah. Istrinya semuanya salehah, sehingga keluarganya harmonis. Tapi ada juga keluarga yang dua-duanya jahat. Itulah Allah sebutkan dalam suratul Lahab, keluarga Abu Lahab. Istrinya jahat, suaminya juga jahat, dua-duanya jahat. Sehingga ini semua jadi percontohan. Quran itu menjadi percontohan keluarga, bahwa keluarga itu ada 4 model. Ada suaminya bagus, istrinya kayak genderuwo. Ada istrinya saleha, suaminya kayak setan. Ada yang dua-duanya setan dan genderuwo. Ada yang dua-duanya malaikat, bagus semuanya kayak keluarga Nabi SAW. Setan tidak tahu keluarga antum yang mana ini. Ya. Keluarga yang satu setan, yang satu genderuwo, atau yang dua-duanya malaikat. Ya. Tapi yang jelas bahwa di sini semua Al-Quran itu ada percontohannya. Termasuk keluarga Nuh. Memang Allah Subhanahu wa taala uji seperti itu. Anaknya juga sama. Kenapa Kan'an ini, si bungsu ini, justru dia mengikuti agama ibunya dibandingkan agama bapaknya, tidak seperti kakak-kakaknya Syam, Ham ataupun Yafis. Karena Kan'an ini namanya anak bungsu, dia manja, dekat dengan ibu, sehingga ibu ini pengaruhnya lebih dahsyat dibandingkan bapak. Ingat, seorang ayah kalau mempengaruhi itu tidak seberapa, tapi seorang ibu kalau mempengaruhi itu lebih dahsyat. Makanya ibu itu disebut umul madrasah. Dia adalah umul pemimpin ataupun induk daripada madrasah keluarga. Anak itu kalau dididik ibunya berhasil. Kalau didik bapaknya, ya kurang lebih kayak bapaknya itu. Ya, artinya berhasil nggak berhasil kan gitu ya. Namanya pohon mangga kan mungkin jatuh di bawah pohon durian kan. Dalam rangka semuanya ini, makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bahwa lihat pengaruh seorang ibu kepada anak. Karena Kan'an terlalu dekat dengan ibunya, akhirnya dia terpengaruh dengan ibunya. Makanya pengaruh perempuan ini hati-hati. Contoh mamanya ada seorang istri, ya, dia melaporkan tetangganya begini-begini. Mungkin antum seorang laki-laki suami, pada awalnya diam-diam saja, udahlah nggak usah didengar. Tapi besoknya ngomong lagi, besoknya ngomong lagi. Lama-lama sakit hati kita dibuatnya. Ya. Memang begitulah pengaruh seorang wanita. Makanya di zaman Bani Israel, kenapa para ulama tumbang oleh para wanita? Dan itu fitnah terbesar. Sampai Rasul mengatakan tidak ada fitnah yang melebihi fitnahnya para wanita. Sampai para ulama di zaman Bani Israel tumbang dengan para wanita, karena pengaruh mereka besar. Salah satunya kisah ini, di mana ibunya Kan'an ini berhasil mempengaruhi Kan'an dan menjauhi syariat ayahnya yang sudah jelas-jelas diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oleh karena itulah maka hati-hati mencari pasangan dan pendidikan. Wallahu a'lam. Sudah isya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.